Lanjut belajar. Pertama di kumpulan doa, ini ada doa agar diperbagus segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajizna min hizid dunya wa azabil akhirah. Yang artinya, ya Allah, baguskanlah setiap akhir urusan kami dan selamatkanlah dari kebinasaan dunia dan siksa di akhirat. Monggo nanti bisa diamalkan doa ini, dihafalkan, diamalkan, dibaca setiap saat ya, tidak harus di setiap akhir sholat. Monggo lanjut di pelajaran Sirah Nabawiyah. Aminah meninggal dunia. Aminah berangkat bersama anaknya Muhammad SAW dan pengasuhnya yang bernama Ummu Aiman. Ini pengasuh Nabi, Ummu Aiman, Ibu Aiman. Ketika itu usia Rasulullah SAW sudah berusia 6 tahun. Aminah bermaksud menziarahi kuburan suaminya Abdullah di Madinah. Aminah ketika itu bersama dengan anaknya yang yatim bersama dengan Nabi menempuh perjalanan dari Mekah ke kuburan ayahnya sejauh kurang 500 km. Jauh banget, berapa hari. Kemudian tinggal selama sebulan di Madinah, yang meninggalkan kesan tersendiri pada memori seorang Nabi, seorang Muhammad SAW. Namun di perjalanan menuju Mekah saat balik nih, Aminah sakit dan semakin parah. Begitu sampai di sebuah tempat yang bernama Abwa, Aminah meninggal dan dimakamkan di tempat tersebut. Dalam perjalanan di tempat yang jauh dari Mekah dan Madinah, bukan di Mekah hingga bisa bersama paman beliau berjam-jam nih. Juga bukan di Madinah agar bisa bersama saudara-saudara di Mekah. Disitulah Aminah meninggal. Jadi dalam perjalanan jauh dari di Mekah, jauh di Madinah, jauh dari saudaranya, jauh dari paman Nabi SAW, itu memang Aminah meninggal di tempat Abwa. Nabi Muhammad yatim kedua kalinya. Ini adalah kondisi yatim yang kedua kali yang menimpa Rasulullah SAW. Setelah kehilangan ayah kandung sejak dalam kandungan, kini ibunya meninggal ketika beliau berumur 6 tahun. Bentuk keyatiman ini menggoreskan sesuatu yang dalam di dalam hati Nabi SAW. Dalam kondisi tidak ada manusia yang menghiburnya dan menjauhkan dari fenomena itu. Dia jauh dari paman, tidak memiliki saudara kandung. Pasti peristiwa ini menggores yang dalam di hatinya. Peristiwa itu membuat rasa indah dari ungkapan bagi Nabi yang berbunyi, kedudukanku dan orang yang menanggung anak yatim di surga bagian ini, bila merapatkan jari telunjuk dan jari tengah. Apa hikmah menyantuni anak yatim? Jawabannya jelas sekali. Tatkala anak yatim itu melihat teman-temannya bersama ayah-ayahnya, mereka tidak menemukan orang yang menyapa dan memperhatikan mereka. Oleh karena itu, beliau berpesan kepada kita semua untuk memelihara anak yatim yang sangat membutuhkan perhatian dan perlindungan sosial. Ini semuanya selain wahyu juga pengalaman hidup beliau. Pelajaran penting yang bisa diambil, kondisi Nabi SAW yang ditinggal mati oleh orang tuanya adalah hiburan bagi anak yatim lainnya yang punya nasib yang sama. Juga pelajaran kali ini mengajak kita untuk berbuat baik pada anak yatim. Jangan sampai anak-anak dilepas dan akhirnya disantuni oleh orang-orang selain Islam. Hadis dhaif tentang menyantuni anak yatim. Ada hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang mengusap kepala anak yatim dan ia mengusapnya hanya karena Allah, maka setiap helai rambut yang ia usap dengan tangannya ada banyak kebaikan.
Jadi ketika kita mengusap kepalanya itu setiap helai rambut mengandung kebaikan. Siapa yang berbuat baik pada anak yatim atau berbuat baik pada anak yatim, aku dan dia akan di surga seperti dua jari ini. Jadi orang yang menyantuni anak yatim akan bersama Rasulullah dalam keadaan yang dekat ya, sambil Rasulullah tuh mengacungkan jari telunjuk dengan jari yang tengah dengan isyaratnya. Hadis dhaif tentang menyantuni anak yatim. Oh maaf, tadi hadisnya dhaif iki. Ya, saya kurang fokus. Jadi yang mengusap kepala setiap helai rambut mengandung kebaikan itu adalah hadis dinyatakan hadis dhaif. Yang dua jari ini juga dikatakan dhaif ya. Nah, terus juga hadis berikut bermasalah, siapa yang mengusap tangannya pada kepala anak yatim di hari tanggal 10 Muharram, maka Allah akan mengangkat derajatnya setiap helai rambut. Dalam jalur ini juga dinyatakan perawinya itu matruk ditinggalkan, sehingga mengkhususkan menyantuni mengasihi anak yatim pada hari Asyura dengan dalil ini tidaklah tepat. Makan harta anak yatim dengan cara batil. Jangan sampai menzalimi anak yatim dengan memakan hartanya dengan cara yang batil. Berarti kan ayat Surat An-Nisa ayat 6. Dan jangan kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatuhan. Dan jangan tergesa-gesa membelanjakan sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemeliharaan itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim. Dan barang siapa miskin, maka boleh ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian ini. Ini keadaan orang tua Nabi Muhammad SAW. Di surat At-Taubah 113, tidaklah sepatutnya Nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang musyrik, walaupun orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sudah jelas bagi mereka bahwasanya orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Kalau kita telusuri di atas, ternyata Nabi membicarakan orang tua Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abi Hatim dalam kitab tafsirnya menyebutkan, telah menceritakan kepadaku bapakku, telah menceritakan kepadaku Khalid bin Khadasi, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Wahab dan Ibnu Juraij dari Ayub bin Hahni, dari Masruk, dari Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah keluar ke daerah pekuburan. Kami pun mengikuti beliau. Sesudah sampai, beliau duduk di sebuah kubur. Beliau berbicara dengan lirih, kemudian beliau menangis. Kami pun menangis karena mengikuti beliau menangis. Ini sahabat tuh kadang nggak tahu alasannya, kalau Nabi nangis ya ikut nangis gitu. Umar bin Khattab lantas berdiri. Umar berbicara pada Nabi dan Nabi pun berbicara pada kami. Nabi SAW bersabda, apa yang membuat kalian menangis? Para sahabat lantas menjawab, kami menangis lantaran engkau menangis. Nabi SAW berkata, perlu diketahui bahwa kubur yang aku duduk di sampingnya adalah kubur Aminah, ibuku. Aku meminta izin pada Rabbku untuk diperbolehkan menziarahi kubur ibuku, lantas aku diizinkan. Dalam riwayat lain disebutkan, aku meminta izin pada Rabbku untuk mendoakan ibuku, namun aku tidak diizinkan. Lalu turunlah ayat Nabi surat At-Taubah ayat 113 yang telah disebutkan di atas. Tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang musyrik itu kaum kerabatnya. Semoga kisah ini bermanfaat dan menjadi pelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.